Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Gimana sih perawat bisa membangun jalur pemulihan yang jelas untuk pasien pasca amputasi? Nah, hari ini kita akan bedah cetak birunya. Ini bukan sekedar prosedur biasa, tapi sebuah peta jalan yang terstruktur untuk membimbing pasien menuju pemulihan. Yuk kita mulai? Oke, jadi semua yang kita bahas ini bukan karangan ya. Ini semua dasarnya dari kerangka kerja teoritis yang udah mapan. Jadi yang akan kita lihat adalah pendekatan standar yang jadi fondasi dalam merawat pasien amputasi. Dari teori langsung ke praktiknya di lapangan. Ini dia pertanyaan kuncinya. Menghadapi perubahan hidup yang begitu besar, pasien itu butuh lebih dari sekedar perawatan medis biasa kan? Mereka butuh sebuah rencana yang pasti. Dan jawaban untuk pertanyaan ini ternyata ada di dalam sebuah proses yang sangat sistematis. Dan inilah jawabannya, asuhan keperawatan. Mungkin kedengarannya agak formal ya, tapi anggap saja ini adalah resep atau cetak biru yang dipakai perawat untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan tindakan, dan menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Jadi, nggak ada satu langkah pun yang terlewat. Proses ini punya 4 pilar utama. Kita mulai dari pengkajian, ini tahap kumpulin data. Lalu diagnosa, buat nentuin masalah utamanya apa. Dilanjutkan dengan intervensi, ini rencana aksinya. Dan ditutup dengan evaluasi untuk mengukur apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Yuk kita kupas satu persatu. Semuanya berawal dari sini. Di tahap pengkajian, ibarat mau bangun rumah, fondasinya harus kuat kan? Nah, disinilah perawat harus benar-benar paham situasi pasien secara menyeluruh. Caranya ada dua, ngobrol langsung sama pasiennya, dan tentu saja memeriksa kondisi fisiknya. Bagian pertama dari pengkajian itu namanya anamnesis. Ini bukan sekedar obrolan santai loh. Ini adalah wawancara yang sangat terstruktur untuk menggali semua informasi vital yang nanti akan jadi dasar dari seluruh rencana perawatan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana setiap pertanyaan ini punya tujuan yang jelas. Keluhan utama itu buat tahu apa masalah yang paling mendesak. Riwayat penyakit membantu kita ngerti konteks kesehatan pasien secara utuh. Dan yang gak kalah penting, riwayat psikososial. Kenapa? Karena pemulihan fisik itu nggak bisa dipisahkan dari kekuatan mental dan dukungan sosial. Penting banget. Setelah wawancara, perawat lanjut ke pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka ngecek tanda-tanda vital, kondisi luka operasinya biar nggak infeksi, kekuatan otot untuk merencanakan mobilisasi, dan sirkulasi untuk memastikan aliran darah lancar. Setiap temuan ini ibarat kepingan puzzle yang penting. Oke, setelah semua data terkumpul, kita geser ke langkah kedua, diagnosa keperawatan. Disinilah perawat mulai menganalisis semua informasi yang didapat untuk menentukan, oke, jadi masalah-masalah utama apa yang harus segera kita tangani? Pasien pasca amputasi itu bisa punya banyak sekali tantangan ya, mulai dari risiko infeksi, cemas, sampai masalah citra tubuh. Tapi, di fase-fase awal, biasanya ada dua masalah yang hampir selalu jadi fokus utama karena dampaknya langsung terasa sama pasien. Dan ini dia kedua prioritas itu. Di satu sisi, ada nyeri akut, yaitu rasa sakit fisik akibat operasi. Di sisi lain, ada gangguan mobilitas fisik, tantangan buat bergerak dan beraktivitas seperti biasa. Mengatasi dua hal ini adalah kunci untuk membuka jalan pemulihan selanjutnya. Masalahnya sudah kita identifikasi, sekarang waktunya beraksi. Kita masuk ke tahap intervensi. Ini adalah tahap melakukan, di mana perawat menyusun dan melaksanakan rencana yang konkret untuk mengatasi setiap diagnosa yang telah ditetapkan tadi. Abel ini nunjukin alurnya dengan sangat jelas. Untuk diagnosa nyeri akut, tujuannya ya nyeri terkontrol, intervensinya macam-macam, dari teknik relaksasi sampai pemberian obat. Untuk gangguan mobilitas fisik, tujuannya meningkatkan pergerakan, intervensinya ya latihan, dibantu beraktivitas, sampai kerja bareng fisioterapis. Jadi intinya, setiap masalah punya tujuan dan serangkaian tindakan yang spesifik. Rencananya sudah dijalankan, tapi apakah berhasil? Disinilah langkah terakhir masuk, evaluasi. Ini adalah proses berkelanjutan untuk menilai kemajuan pasien dan memastikan rencana perawatannya tetap efektif, tentunya dengan format dokumentasi yang profesional. Nah, untuk mendokumentasikan evaluasi ini, perawat pakai format standar yang disebut SOAP. S itu untuk subjektif, alias apa yang pasien katakan. O untuk objektif, yaitu data terukur yang diamati perawat. A untuk assessment, ini kesimpulan perawat. Dan P untuk perencanaan, yaitu apa langkah selanjutnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Di bagian subjektif, perawat bakal nulis kutipan langsung dari pasien, misalnya, pasien mengatakan nyeri berkurang. Ini kelihatannya simpel tapi sangat kuat karena menangkap langsung perspektif pasien.
Ini menunjukkan bahwa intervensi untuk nyeri mulai membuahkan hasil. Jadi, kita sudah lihat keempat langkahnya: pengkajian, diagnosa, intervensi, dan evaluasi. Ini adalah kerangka kerja yang sangat logis dan ilmiah. Tapi, ini hanyalah cetak biru. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, bagaimana seorang perawat yang luar biasa mengambil kerangka ini dan mengisinya dengan empati, keahlian, dan sentuhan manusiawi yang membuat semua perbedaan di dunia bagi pasien? Nah, itulah seni di balik ilmu keperawatan.